Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta. Ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan. Walaupun mobilitas daripada kawan-kawan Dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu. Dengan gaji yang kurang lebih 69 juta per bulan, dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik. Walaupun gaji 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, anggota juga memahami dengan upaya efisiensi. Gila, tunjangan beras DPR naik jadi 12 juta per bulan. Ini gua nggak hoax ya, gua dapat dari kumparan, yang artinya per bulan tuh bisa 80 karung. Nah kalau misalnya satu hari itu 78 liter, itu lu sehari tuh bisa makan ratusan orang makan per hari. Pejabat emang bisa makan semuanya tuh satu hari 78 liter. Masuk akal nggak sih? Pengen lah jadi DPR. Gimana ya caranya? Lagi rame yang bikin konten bubarkan DPR. Sebenarnya ini bukan wacana sekarang-sekarang ya. Dulu juga presiden kita Pak Gus Dur, beliau pernah coba bubarkan DPR, tapi hasilnya bukan DPR yang hilang, malah beliau yang dilengserkan. Berarti DPR ini kuat nih, kuat imunnya, kuat kekebalan mukanya, guys. Bingungnya ini DPR itu kerjanya ngapain sih? Baru sekarang kepikiran nih. Kok rakyat rasanya tambah sengsara, tambah dicekik lewat pajak. Ada berita juga katanya gaji DPR itu naik 3 juta. 3 juta per hari, guys, bukan 3 juta per bulan. Yang jadi pertanyaan banyak netizen, itu siapa sih sebenarnya yang menaikkan gaji DPR ini? Siapa ya kira-kira? Ya DPR itu sendiri lewat undang-undang, terus disahkan bareng pemerintah, Presiden, Kemenke, lewat APBN. Jadi prosesnya itu DPR bikin aturannya lewat undang-undang MPR, DPR, DPRD. DPR juga yang menyetujui APBN-nya, termasuk alokasi gaji mereka sendiri. Jadi pemerintah ya tinggal ACC aja, karena itu bagian dari undang-undang dan APBN yang udah disepakati bareng DPR gitu. Udah gaji, belum ngeri lagi nih masalah tunjangan dan fasilitas yang bisa dinikmatin sama DPR nih. Yang bikin ngerinya tunjangan keluarga, jabatan, kehormatan, perjalanan dinas, mobil dinas aja. Itu berita kemarin, Kemenke kita membudgetkan mobil dinas itu sampai 900 juta itu per orang, hampir 1 M. Bayangkan DPR kita itu ada berapa? Rumah dinas sudah gak ada ya. Rumah dinas itu digantikan sama yang gaji 3 juta per hari itu. Nah kalau rumah dinas ya wajar lah dihapuskan. Rakyatnya aja masih banyak banget yang tidur di kolong jembatan. Enggak. Ini DPR yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, enak-enak hidupnya, ya Allah, di sejahtera banget nih, ditanggung pakai uang rakyat. Rakyatnya dicekik dengan pajak, harga-harga naik, katanya angka kemiskinan turun, ya Allah. Gaji DPR ini, aduh, luar biasa. Pengen lah jadi DPR, gimana ya caranya? Enak banget kayaknya, gaji sehari 3 juta, ya Allah. Kerjanya ngapain ya kira-kira? Itu DPR kerjanya ngapain sih? Intinya, kapan kita demo? Termakan hoax guys, gaji pokok DPR itu cuma berkisar 4-5 juta aja loh sebulan.
Kenapa sih kalian benci banget sama lembaga legislatif? Padahal mereka lah yang paling susah payah. Di tengah efisiensi anggaran, mereka dengan susah payah memprioritaskan dompet pejabat, bukan rakyat. Makanya gaji pokoknya itu dikit banget, cuma 4-5 jutaan aja. Tapi tunjangan per orangnya yang sampai puluhan juta. Dimana seharusnya uang ini bisa untuk gaji berbulan-bulan para guru. Jujur aja, kalian setuju kan kalau lembaga ini sangat mepitide? Mereka berjuang mati-matian untuk mempertahankan bangsakunya. Kebayang nggak sih capeknya mesti mode ekstrovert dan tiap hari lidahnya akrobat. Makanya tiap rapat pasti ada aja yang turu. Jadi kalian nggak boleh iri ya guys, karena mereka yang menyeleweng pada akhirnya akan menjadi tersuapnya Bang Mali. Dan satu lagi yang paling keren, mereka punya skill untuk booking tiket VVIP kelas paling panas tanpa orang dalam. Dimana skill ini nggak pantas banget dimiliki sama guru, nakes, apalagi damkar. Jadi cukup ya guys menghujatnya, saatnya kita menghantam dengan fakta. Buktikan kalau kalian nasionalis kayak saya, anak muda yang bersahaja yang nggak pernah hujat pejabat negara. Bismillah, bisa. Jangan. Nah, itu gedung DPR, tempat wakil rakyat. Wakil kita, yang kita tugaskan untuk memperjuangkan nasib kita. Wakil copet, ada nggak bang? Di dalam boleh nyopet nggak bang? Di dalam itu tempat orang-orang terhormat dan berpendidikan. Adalah kita bisa di situ dong. Kita kan udah sekolah. Ngapain lu di situ nggak bisa nyopet? Tapi kalau Oh, boleh banget. Sering saya katakan berulang-ulang, ingat Pak Presiden, ingat menteri-menteri, ingat para dinas-dinas, lurah-lurah, camat-camat, bupati, gubernur, dan wali kota. Awas, kalau rakyat Banten sudah marah, maka akan bergolak Nusantara. Jika Banten marah, maka Jakarta akan marah. Jika Jakarta akan marah, Bekasi akan marah. Dan jika Bekasi marah, maka Cirebon akan marah, Sunda pun akan marah. Apalagi daerah Sumatera, Lampung sana, Medan, Palembang, dan seterusnya. Semua kepulauan Indonesia akan marah. Ingat itu. Ingat, sekali lagi mohon diingat, ini bukan main-main. Ini adalah bahasa yang keluar dari lubuk yang hati yang paling dalam. Ini adalah bahasa yang keluar dari jeritan rakyat. Dan yakin jeritan kami akan didengar dan langsung ke langit. Iya, itu benar banget, benar banget. Dan akan didengar oleh Allah. Jadi kalau dan itu akan menjuantah ke pemikiran-pemikiran orang-orang yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Dia akan hidup sebagai pemikir-pemikir, kemudian dia akan bergerak satu sama lain. Dia akan menyambungkan tuturan-tuturan, perlawanan-perlawanan. Dan sesungguhnya ini sebenarnya kami tidak inginkan. Tapi kalau memang kami terus dibeginikan, tanah kami dirampas, sungai kami diuruk, laut kami dijual, krisis ekonomi, jangan salahkan jika rakyat akan menjadi kanibal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swedia merupakan negara dengan gaji DPR terendah di dunia. Para wakil rakyat di sana sama sekali tidak mendapatkan tunjangan dan fasilitas khusus dari negara. Jadi mereka cuma disubsidi untuk naik kendaraan umum. Apa alasannya kenapa mereka tetap mau jadi anggota DPR di sana? Nih. Mereka beranggapan bahwa tugas mereka hanyalah mewakili suara rakyat, sehingga mereka merasa tidak pantas mendapatkan gaji yang tinggi dan fasilitas yang banyak. Mendapatkan kesempatan untuk dipercaya sebagai wakil rakyat sudah cukup membanggakan bagi mereka. Sementara itu, di sini gaji anggota DPR bisa lebih dari 100 Sebenarnya emang setara 3 juta. Rakyat yang diwakilin sama mereka ya, yang diwakilin sama mereka golek duit 3 juta wae keser-keser. Nyari duit 3 juta aja 1 bulan loh ya, nggak 1 hari, 3 juta 1 bulan. Udah nangis-nangis, belum lagi dipotong pajak apa macam-macam ya. Apa-apa semakin mahal, apa-apa dipajekin sehingga membuat barang-barang jadi makin mahal juga. Aku tuh sebenarnya mikir ya teman-teman ya, kenapa orang mau menyuap untuk menjadi anggota DPR ya, karena ini. Coba dibikin kayak Swedia lah. Gaji sidik wae, gajinya tuh sedikit aja. Ya, nggak usah tunjangan apa macam-macam. Ada nggak yang mau jadi anggota DPR? Ada nggak yang menyuap nanti ketika pemilu? Nggak akan ada. Karena apa? Gajinya sidik kok. Ngapain aku memperjuangkan untuk menjadi anggota DPR kalau aku nggak balik modal nanti?
otomatis akan tersaring sendiri negara iki ya. Jadi orang-orang serakah ini nggak pada rebutan duduk di kursi itu tuh. Ya, kasih aja kayak Swedia. Kasih aja gaji 15 juta, nggak usah kasih tunjangan, nggak usah kasih mobil dinas, nggak usah kasih pensiunan. Ya kita bakalan tahu nanti orang-orang yang benar-benar peduli sama rakyat, orang-orang yang benar peduli sama negara, mereka bakalan maju untuk jadi anggota DPR dengan gaji yang kecil. Tapi selama masih kayak gini nih 100 juta per bulan, orang-orang yang serakah bakalan naik, bakalan berjuang, bakalan nyuap, balik modal, jelas balik modal. Karena dia sampai mati pun bakalan dapat duit dari negara. Dapat pensiunan mereka, anjir, gila. Saya lihat dari ujung mata saya ya. Gila, kayaknya orang mosing biasa aja bawa bendera One Piece tuh nggak usah dipukulin kali Pak. Fuck 13-12, fuck you. Gila, biasa di situ tuh mah biasa aja, nggak usah dipukulin. Lu dibayar juga pakai duit mereka. Orang mosing biasa aja, lu yang loreng-loreng juga sama. Anjir, yang loreng di bawah lagi. Ini yang lagi viral nih bro. Ya, tenang aja Pak. Ente masih muda tahu aneh. Itu juga masih muda, sama aja, ekspresif aja. Lu ngadep sini, balik panggung, biarin aja udah. Kalau selama nggak ada yang maling, kalau maling lu pukulin, kalau mosing jangan. Keren. Gitu ya Pak ya. Enggak ada yang dek, lu kan baru lulus SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, kali ini tadi kita sudah melihat ya, gaji DPR gagal naik. Tapi iya, tahu sendiri ya teman-teman, tadi kita ya sudah menjelaskan pernyataan dari anggota DPR-nya ya. Tapi iya sih, gajinya 6 juta ya, buset deh. Itu kalau dibelikan makanan ini berapa ini ya teman-teman ya. Gila, 6 juta gaji pokoknya doang, belum tunjangan berasnya 80 kilo. Buset deh ya, di total tadi nyampe 56 juta. Gila ya, gak kebayang itu ya, 56 juta sebulan. Berarti seharinya bisa jadi 2 juta teman-teman. Bener ya, bener ya teman-teman. Gokil sih ya, rakyat sedang kesusahan ini DPR. Ya ampun dah, tunjangan beras, tunjangan bensin, tunjangan rumah ya. Ya Allah. Sampai tadi si teteh-tetehnya mengkritik ya, teh teruskan teh ya, teruskan, karena masih banyak rakyat yang kelaparan. Ya Allah ya. Ya semoga aja diberi ya hati yang kasihan kepada rakyatnya lah. Semoga aja ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.